Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk kali ini kita akan membahas aljabar dengan subbab pembagian bentuk aljabar dan perpangkatan bentuk aljabar. Nah, di sini silahkan nanti dipahami konsepnya. Nanti setelah kalian bisa memahami konsep, kalian nanti akan dapat mudah mengerjakan jika nanti didapati atau diberikan soal yang beda sedikit jenisnya. Misalkan biasanya diberikan contoh soal, jika nanti kalian sudah paham konsepnya, nanti kalian akan paham jika nanti angkanya itu nanti diganti. Kebiasaannya kan kalian hanya bisa mengerjakan soal yang diberikan persis dengan contoh. Nah, jadi ini manfaat dari memahami konsep. Dengan cara kalian memahami konsep, kalian nanti akan bisa menyesuaikan dengan soal-soal yang tingkatannya lebih tinggi atau diganti tipenya. Selanjutnya kita akan membahas materi halaman 130. Perbedaan antara pembagian dan perkalian hanya sebatas seperti pembagian bilangan bulat yang biasanya. Kalau perkalian, Pak Abed berikan contoh dulu tentang perkalian. Di sini misalkan ada perkalian 28A pangkat 5 B pangkat 3 dikali dengan min 2A pangkat 4. Nah, di sini nanti caranya seperti yang Pak Abed sampaikan sebelumnya, angka dikali dengan angka. 28 dikali 2 itu berapa? 56. Sedangkan plus dikali min itu min kan beda. Kemudian untuk A pangkat 5 dengan A pangkat 4 berarti jadi A pangkatnya dijumlah 9. B pangkat 3 tidak ada musuhnya, berarti ya tetap B pangkat 3. Selanjutnya, jika pembagian bagaimana? Pembagian berarti 28 A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi min 2 A pangkat 4. Caranya sama, angka dibagi angka, 28 dibagi 2 14. Sedangkan positif dibagi min karena beda berarti hasilnya min. A pangkat 5 dibagi A pangkat 4. Kalau perkalian tadi dijumlah, 9 ini tadi kan didapatkan dari 5 tambah 4. Nah, ini berarti karena pembagian nanti dikurang. A-nya tadi 4. B-nya tidak ada lawannya, berarti tetap. Tuh. Terus kemudian di sini hasilnya min 14 A pangkat 1 B pangkat 3. Selesai. Bagaimana kalau B-nya itu sebagai pembagi? Nah, ini biasanya jarang digunakan atau jarang didapati, tapi di SMA nanti akan ada kemungkinan muncul atau di kelas 9. Pak Abed sampaikan sekalian. Misalkan 28 A pangkat 5 dibagi min 2 A pangkat 2 B pangkat 3. Nah, ini kok muncul B di sebelah kanan. Nah, jadi caranya gini. Ini bisa diakali dengan cara memunculkan B di sebelah kiri dengan cara seperti ini. 28 A pangkat 5 B-nya pangkat berapa? 0. Kok bisa pangkat 0, Pak Afid? Ini adalah suatu manipulasi. Jadi matematika itu melatih kita untuk berpikir kreatif. Nanti caranya bisa dimanipulasi dengan diberikan pangkat 0. Nah, kok bisa pangkat 0, Pak Afid? Alasannya karena semua yang dipangkatkan 0 itu nilainya pasti banyak yang bilang 0. Padahal 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 4 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1, 3 pangkat 0 1, 4 pangkat 0 1. Nah, kalau di sini mau memunculkan B, berarti ya tinggal B pangkat 0 saja.
Kenapa B pangkat 0? Alasannya B pangkat 0 itu nilainya 1 dan tidak akan merubah. Semua yang dia kalikan 1 itu tidak akan merubah hasil. 28 dibagi min 2 kan gini. Kemudian A pangkat 5 karena dibagi berarti tadi diapakan? Dikurang. Nah, B-nya muncul. B pangkat 0, nah dikurangi 3. Min 14 A pangkat 3 B pangkat min 3. Selesai. Kenapa min 3? Karena 0 dikurangi 3 nggak punya apa-apa, dihutang 3 berarti malah punya hutang 3. Itu tadi untuk konsep dasarnya. Kemudian untuk contoh yang diberikan di buku agar kalian nanti tidak bingung, tadi kan Pak Fit memberikan contoh untuk menggunakan pengurangan pangkat. Nah, ini menggunakan pecahan. Matematika itu tidak hanya menggunakan satu cara. 28A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi min 7A pangkat 4. Di sini pembagiannya dituliskan dalam bentuk pecahan. 28A pangkat 5 B pangkat 3 dibaginya dibagi min 7A pangkat 4. Nah, nanti konsepnya sama. Pembagian itu nanti gini. 28 dibagi min 7 berarti min 4. Kemudian ini A pangkat 5 dengan A pangkat 4, ya 5 dikurangi 1. Berarti di sini A pangkat 1 B pangkat 3 ini habis, atau ini bisa dicoret gini. Ini tinggal 1 dikurangkan ini. Berarti hasilnya min 4 A pangkat 1 B pangkat 3. Ini hasil dari yang nomor 1 tadi. Kemudian 1A. Untuk yang nomor 1B sama persis. Kalau yang ini tadi dijadikan kepecahan, 7 dibagi X pangkat 7 dibagi X pangkat 3 dikurangi berarti tinggal X pangkat 4. 8 dikurangi 2 6. Z dibagi 1 tetap Z. Berarti jadi 7X pangkat 4 Y pangkat 6 Z, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya dengan menggunakan tanda bagi seperti bersusun. Caranya bagaimana Pak Afid? Ini kok malah semakin lama semakin susah. Jangan beranggapan seperti itu. SMP itu adalah materi dasar untuk jenjang selanjutnya. Nah, ini nanti akan kalian dapatkan di SMA juga. Dan misalkan kalian nanti tidak serius di SMP-nya, kalian nanti akan kesulitan. Dan Pak Afid tidak ingin nanti kalian kesulitan. Caranya gini. X kuadrat plus 8X plus 12 dibagi X plus 2. Silahkan diingat-ingat cara pembagian dulu. X pangkat 3 dibagi, ini contoh dulu. X pangkat 3 dibagi X pangkat 1 itu berarti X pangkat kan 3 dikurangi 1 2. X pangkat 2 dibagi X pangkat 1 berarti X pangkat 1. Nah, kalau X pangkat 3 dibagi X saja. Nah, kalau X saja berarti berlaku pangkat 1. Sama seperti yang atas tadi. Nah, untuk yang contoh nomor 2 ini caranya gini. Yang diperhatikan, berarti kan ini X kuadrat plus 8X plus 12 dibagi ini. Untuk membagikan biasanya di atas. Yang depan dibagi dengan yang depan. Maksudnya bagaimana? X kuadrat dibagi X itu berapa? X kuadrat dibagi X, berarti X pangkat 1. Oh, berarti ini X pangkat 1 Pak Afid. Nah, tadi kan kalau ke atas seperti pembagian biasa, kalau ke atas itu dibagi, kalau ke bawah dikali. Nah, untuk mengkalikannya caranya gini. Hasilnya tadi dikalikan dengan semuanya. X kali X, X kuadrat. X kali 2,
2x. Seperti biasanya ini dikurang x kuadrat dikurang x kuadrat habis. 8x dikurangi 2x itu 6x. Ini dikurangi, diturunkan ke bawah jadi plus 12. Sama seperti yang tadi, yang dibagi hanya yang paling depan. 6x dibagi x, 6x dibagi x, 6x dibagi x. Berarti 6 dikali x 1 dikurangi 1 sama dengan 6 dikali x pangkat 0. X pangkat 0 tadi 1, berarti 6. Nah, bukan berarti 6 dikurangi 6x dikurangi x terus x-nya hilang. Terus kemudian 6 x dibagi 6x kuadrat dibagi x, nanti hasilnya jadi bagaimana? Ada juga yang menjawabnya itu ini kan pembagian, ada juga yang menjawabnya keliru dengan perkalian 6x pangkat 3, tetapi ini kan pembagian. 6x dibagi dengan x, yaitu hasilnya taruh sini 6 positif. Nah kemudian turunnya dikalikan lagi dengan semuanya lagi, dikalikan dengan semuanya, hasilnya 6 dikalikan x 6x, 6 dikalikan 2 12, dikurangi habis. Oh ternyata hasilnya itu x plus 6, sama persis dengan yang di buku. Kemudian untuk yang nomor 3, kita akan belajar nomor 3, pembagian 2x kuadrat plus 7x min 32 dibagi dengan x min 3. Nah, sama persis dengan yang tadi, yang dibagi itu yang paling depan terlebih dahulu. Yang paling depan dibagi dengan yang paling depan pembaginya. Kalau bingung ditulis mendatar, 2x kuadrat dibagi x, yaitu 2x 2 min 1, 2x pangkat 1 atau 2x. Hasilnya ditaruh sini, taruh atasnya, hasilnya 2x. Nah kalau ke bawah tadi diapakan? Kalau ke bawah dikalikan semuanya, semua dari pembagi. 2x dikali x 2x kuadrat, 2x kali min 3 min 6x dikurang. Nah kemudian 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat habis. Nah ini rawannya di sini. Kalau bingung ada negatifnya nanti gini. Di sini kan 7x, jadi 7x dikurangi min 6x. Ini kan ada tanda min dan min, berarti ini 7x ditambah 6x malahan, jadi 13x. Ini 32 tidak ada lawannya, 32. Ke atasnya dibagi lagi, 13x dibagi x 13. 13 dikalikan ke semuanya, 13 dikali x 13x, 13 dikali min 3 ini min 39. Hasilnya 13 dikurangi 13 habis, kemudian min 32 dikurangi min 39 berarti malah ditambah, hasilnya berarti 7. Nah ini adalah pembagian yang menghasilkan sisa, berarti hasil dari 2x kuadrat plus 7 x min 32 dibagi dengan x min 3 itu hasilnya 2x plus 13 sisa 7. Untuk selanjutnya kita akan membahas nomor 17 sampai dengan 20.
Untuk yang nomor 21 itu sejenis dengan yang nomor 20, hanya saja untuk yang nomor 21 itu ada sisa. Kemudian untuk yang nomor 17 contohnya, Pak Afid berikan contoh seperti ini. Di sini sudah ada 2 dikalikan X plus X per 2 dikalikan X plus 1 per X kuadrat. Nah berarti nanti gini dijabarkan 2 X plus 1 per X dikali X plus 1 per X. Caranya kan sama saja, duanya ini paling akhir. X dikalikan X hasilnya X kuadrat. X dikalikan 1 per X. Nah X dikalikan 1 per X itu sebelumnya kita harus bisa mengetahui bahwa 2 dikalikan dengan 1 per 2 itu ini bisa disederhanakan. Berarti kalau X dikalikan 1 per X ini bisa disederhanakan menghasilkan 1 itu. Nah, berarti X dikalikan 1 per X positif 1. Ini sama positif 1. Di sini berapa ini? 1 per X. 1 per X dikali 1 per X berarti perkalian itu kan 1 kali 1 X kali X X kuadrat. Ini 1 kali 1 itu 1 X kali X kuadrat. Berarti menghasilkan positif 1 per X kuadrat. Kalau disederhanakan jadi X kuadrat plus 1 per X kuadrat diurutkan 1 plus 1 2. Selesai. Tapi di sini masih ada, mohon maaf, masih ada tanda 2 ini. Berarti belum selesai ternyata teman-teman. Ini 2 dikalikan X kuadrat menghasilkan 2X kuadrat. 2 dikalikan 1 per X kuadrat 2 per X kuadrat. 2 dikalikan 2 4. Ini baru selesai, mohon maaf. Kemudian untuk yang nomor 18, nomor 18 caranya sama. Berarti kan ini tinggal kita cari satu per satu. Berarti ini 4B min 3 dikali 4B min 3 dikurangi 2B plus 4 dikali 2B plus 4. Seperti ini. Kemudian ini dikerjakan satu persatu. 4B kali 4B 16B kuadrat. 4B dikalikan min 3 min 12B. Min 3 kali 4B min 12B min 3 kali min 3 positif 9. Nah kemudian ini dikurangi, masih dalam bentuk di dalam kurung karena ada tanda negatifnya. 2B kali 2B 4B kuadrat. 2B kali 4 positif 8B. 4 kali 2B positif 8B. 4 kali 4 positif 16. Kemudian kita sederhanakan dulu, menghasilkan 16B kuadrat. Hutang 12B, hutang 12B berarti hutangnya jadi 24B plus 9. Kemudian 4B kuadrat, 8 tambah 8 16B plus 16. Nah ini yang sering salah. Ini kan artinya ruas kiri, yang kiri dikurangi dengan yang kanan. Berarti semua yang kanan ini adalah pengurangnya. Berarti kita jabarkan saja atau kita pecah. Dikurangi 4B kuadrat. Atau semuanya dikalikan min 1 semua. Min kali ini plus jadi min 16B. Min kali plus 16 min 16. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita cari yang mana yang sama. Yang sama ini 16B dengan min 4B kuadrat, 16B kuadrat, min 24B dengan min 16B, 9 dengan 6 min 16.
Hasilnya kita bisa mengelompokkan dulu. Min 24B min 16B positif 9 min 16. Jangan lupa minnya ini pindah. Di sini pindah, kemudian minnya tetap min. Ini plus, 9-nya tetap plus. Seperti itu. 16 dikurangi 4 12 B kuadrat. Hutang 24 dengan hutang 16, hutang 40B. Di sini masih hutang 7. Jawabannya berarti 12B kuadrat min 40B min 7. Selesai. Kemudian untuk yang nomor 19 ini adalah soal bonus, tetapi akan Pak Hafid berikan karena untuk yang nomor 19 ini akan lebih mudah disampaikan ketika di pembelajaran langsung. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti yang sebelumnya, matematika itu membutuhkan kreativitas. Di sini diketahui sekian 3x plus y sama dengan 10. X-nya 4. Yang ditentukan itu x 9x kuadrat plus y kuadrat. Caranya bagaimana? Diakali. Ini kan diketahui ada x 3x dan 9xy. Oh, berarti kemungkinan ini dikuadratkan dulu. Berarti ini 3x plus y sama dengan 10 ini dikuadratkan. Ini juga dikuadratkan tentunya. Kalau kanan dikuadratkan berarti kiri juga harus dikuadratkan. Ini kita kuadratkan jadi 3x plus y dikali 3x plus y sama dengan 100. 3x kali 3x 9x kuadrat. 3x kali y positif 3xy. Ini positif 3xy, bukan yx ya. Y kali y positif y kuadrat sama dengan 100. Kemudian di sini bisa disederhanakan jadi 9x kuadrat. Kemudian plus 6xy plus y kuadrat sama dengan 100. Tadi sudah diketahui bahwa nilai dari xy itu 4. Nah, xy itu 4. Berarti kita masukkan saja 6xy itu kan artinya 6 dikali xy. Padahal xy-nya saja itu nilainya 4. Berarti x-nya diganti dengan 4. Kemudian menghasilkan 9x kuadrat plus 10. 6 kali 4 24. Kemudian plus y kuadrat sama dengan 100. Nah, ini dipindah ruas karena yang ditanyakan itu 9x kuadrat y kuadrat, berarti kan ini yang tidak ada hubungannya, berarti dipindah ruas. Kalau positif dipindah jadi negatif. 9x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100 min 24. Berarti 9x kuadrat plus y kuadratnya sama dengan di sini 76. Caranya seperti itu untuk yang nomor 19. Untuk yang nomor 20 sama seperti yang tadi. Caranya yang depan dibagi yang paling depan. Y pangkat 3 dengan y pangkat 1 berarti y-nya pangkat 2. Ke bawahnya dikalikan dengan apa tadi? Semuanya. Berarti y kuadrat dikali y pangkat 1 y pangkat 3, y kuadrat dikali plus 6 di plus 6 y kuadrat. Sekarang dikurangi, habis 3 dikurangi 6 min 3 y kuadrat. Di sini kita turunkan 3y plus 30. Ini 3y kuadrat dibagi dengan y, 3 min 3y dibagi dengan y min 3y. Min 3y dikali y min 3y kuadrat, semuanya kan dikalikan dengan yang pembaginya tadi. Min 3y dikali y min 3y kuadrat, min 3y dikalikan 6 min 18y dikurangi
habis 3Y dikurangi 18Y, berarti ini seperti tadi 3Y dikurangi min 18Y, berarti ini jadi positif malahan. 3 ditambah 8 21Y, kemudian plus 30. 21Y dibagi dengan Y itu 21. 21 dikalikan dengan semuanya, 21 dikalikan dengan Y di sini 21Y. 21 dikalikan dengan 6 berarti 126. Nah, berarti ini bersisa berapa? Bersisanya di sini 96 dikurangi sisanya min 96. Seperti itu. Untuk yang nomor selanjutnya atau yang nomor 21 dan 20 itu hampir sama, silahkan nanti dikembangkan sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.